Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sehat, salam belajar, salam pembelajar matematik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang statistik. Nah, materi statistik ini masuk dalam KD 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pernahkah kalian lihat bentuk-bentuk seperti ini? Di jalan mungkin, di spanduk ya, di pinggir jalan. Pernahkah lihat seperti yang bentuk-bentuk seperti ini? Ya, pernah pasti. Terus bagaimana membacanya? Iya, membacanya tinggal disinkronkan antara data di bagian bawah dan di bagian atas, atau di situ terlihat ada persentase, ada derajatnya. Itu adalah bagian dari data-data statistik. Nah, mari kita mempelajari statistik di pertemuan pertama ini. Langsung kita ke laptop. Nah, pada kegiatan pembelajaran satu ini, yaitu tadi sudah disebutkan di awal ya, tentang penyajian data. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setiap mempelajari kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan teman-teman semua itu dapat menyajikan data dengan menggunakan berbagai diagram, tabel distribusi frekuensi, dan juga histogram, serta dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan statistika. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini akan saya bahas dulu tentang deskripsi singkatnya ya dari yang akan kita pelajari. Nah, statistik tadi sudah disebutkan sedikit ya. Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Jadi sudah dicontohkan ini ya, bentuknya adalah diagram batang. Oke ya, bentuk diagram batang seperti ini, yang di bawah biasanya menunjukkan waktu dan yang ke atas biasanya menunjukkan frekuensi. Atau ada contoh bentuk selebaran atau bentuk spanduk di pinggir jalan ya, yang menyebutkan tentang informasi. Contoh di sini adalah informasi sikap publik terhadap rencana pembangunan PLTN. Apa itu PLTN? Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dari diagram yang tertera di sini, yaitu diagram lingkaran, menunjukkan 22,47% masyarakat itu tidak setuju, sedangkan 77,53% itu setuju dengan pembangunan PLTN ya, dengan beberapa rincian yang bisa dibaca ya. Jadi fungsi dari statistik ini sangat luas ya, termasuk kita menjadi reseller ya. Jadi reseller pasti si agen di sana dia pasti punya data statistik kita, berapa penjualan kita per bulan, apakah masuk ke dalam hitungan keuntungan atau tidak, itu semua datanya ada dalam bentuk statistik, datanya ada. Oke, kita kembali ya ke materi kita hari ini. Ketika seorang peneliti ingin mengetahui kondisi suatu hal, tidak jarang itu peneliti juga harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kondisi jumlah penduduk Indonesia selama 20 tahun sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya. Kemudian dapat mendeskripsikan, terus mendapatkan informasi yang berguna mengenai jumlah penduduk
dan bahkan dapat memprediksi keadaan penduduk Indonesia di tahun mendatang. Nah, di sini bentuk-bentuk diagram ya. Bentuk diagram sudah tahu, ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Diagram garis jelas bentuknya garis. Nah, hubungannya X dan Y. X itu yang horizontal dan Y itu yang vertikal. Kalau horizontal biasanya itu satuannya waktu, kalau yang vertikal itu frekuensinya. Di sini ada contoh data ya, yang menyatakan tentang hasil penjualan komputer dari Januari sampai Juli tahun 2019. Di sini terlihat Januari ada terjual 10 unit, sampai bulan Juli terjual 60 unit. Nah, data dalam bentuk diagram garis itu yang bawah biasanya waktu dan yang di atas adalah frekuensi. Terbaca di sini bahwa Januari terjual 10 unit, Februari terjual. Nah, ini tergantung skalanya. Skalanya ini tidak detail ya, karena di sini urutannya 10, 20, 30 ya. Intervalnya tiap 10. Nah, sedangkan kalau di data di tabel ini satuannya per 5 ya. Ada 15 di sini, berarti di tengah-tengahnya 15 gitu. Tergantung data frekuensi ini bisa lebih detail atau dipersingkat seperti ini. Diagram garis juga tidak hanya satu, ada yang bertumpuk 2, 3 atau lebih. Contohnya di bawah, di sini adalah hasil penjualan barang A dan barang B di toko Melati ya. Di sini data dari Januari sampai Juni terlihat ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Nah, tinggal kita lihat di sini. Untuk bulan Januari penjualannya 10, berarti di sini untuk yang merah adalah grafik untuk barang B, sedangkan yang biru adalah untuk barang jenis A. Ini bisa dibaca dengan detail ya. Oke, selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu jelas bentuknya lingkaran. Terus ada juga yang memuat presentasi atau menggunakan sudut. Nah, untuk menghitungnya tinggal data yang ada dibagi dengan total data dikalikan 100% untuk tipe yang persentase, atau jika menggunakan sudut berarti data yang ada dibagi dengan data total dikalikan 360 derajat, maka hasilnya bentuknya derajat. Contohnya di sini. Untuk jenis olahraga ada 90 anak dengan keterangan 45% dari total data. Terus paskibra ada 50 anak dengan total data adalah 25% dari keseluruhan. Seperti itu ya membacanya. Nah, selanjutnya ada diagram batang. Ini tadi sudah dicontohkan di awal diagram batang. Nah, di sini menunjukkan tentang banyak siswa di kota A tahun 2019. Bisa kita baca bahwa siswa SD di kota A tahun 2019 itu jumlahnya adalah 1.500 lebih begini ya, karena nggak sampai 1.600. Kalau SMP jumlah siswanya sebanyak 1.000 anak, SMA sebanyak 800 anak, STM berarti di sini kira-kira 400 lebih. Tinggal dibaca ke datanya, betul kan? 432. Di sini tidak detail ya. Sekali lagi di sini tidak detail. Bisa lebih detail kalau menuliskannya skalanya dikecilkan lagi. Ya, materi selanjutnya adalah tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan jika datanya
itu cukup besar, minimal itu 30. Atau jika datanya lebih dari 30, itu lebih baik menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi nanti dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Bedanya di mana? Ya jelas, tunggal berarti datanya tunggal. Di sini berat badan tunggal yaitu 32 kg sejumlah 6 anak. 33 kg sejumlah 6 anak. Terus bagaimana membuat tabel yang seperti ini, Pak? Mudah ya. Sekarang kita baca dulu data yang ada. Terus kita tuliskan ke dalam tabel. Kita list dulu pertama. Yang pertama ternyata dibaca secara detail di sini ternyata angka paling kecilnya adalah 32. Berarti kita tulis dulu 32. Selanjutnya ada data berapa lagi? Kita tulis ternyata 33. Ternyata ada lagi 34. Ternyata ada lagi 35. Ada lagi 36. Dan yang paling besar adalah 37. Setelah itu gunakan turus. Turus itu ini ya, garis-garis ini biasanya per 5. Nah, kita coret-coret di sini. Misal yang 32 ada 1, ada lagi 2, ada lagi 3, 4, terus ada mana lagi ya, 5, 6. Berarti ada 6 buah atau 6 jumlahnya ada 6 anak untuk berat badan 32 kg dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk data yang sangat besar ada rumusnya di sini. Yang pertama tentukan jangkauan, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Apa itu datum? Datum itu ini 32, 35, 37, 33 ini namanya datum. Oke. Berarti J rumusnya disingkatnya jangkauan itu J sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Tuh, terus intervalnya, kelasnya ini untuk membuat data berkelompok ya. Kelasnya itu disingkat dengan K. Dengan aturan dari HAS Turges dengan rumus K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K bilangan bulat dan N itu banyaknya data keseluruhan. Terus langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas atau interval. Disebut juga dengan P. Bahwa P atau interval itu sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Oke ya, jangkauan bisa dilihat di poin A, kelas di poin B. Nah, terus tentukan batas kelas interval, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah, kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Terus tentukan frekuensi dari setiap interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Oke, di sini ada contoh. Hasil nilai tes matematika dari 30 siswa kelas 11 IPA SMA itu sebagai berikut ya, ada 60, 61, 30, 62. Terus kita cek terus, terkecil ternyata 30 dan yang terbesar ternyata 88. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus. Yang pertama N-nya berarti ada 30 ya. Terus setelah N, datum, X maksimum adalah 88, X minimumnya adalah 30. Oke.
Berarti dapat kita tuliskan jangkauannya adalah 88 dikurangi 30. Berarti nilainya adalah jangkauannya adalah 58 ya. Datum terbesar dikurangi datum terkecil itu untuk membuat jangkauan. Setelah jangkauan, langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas yang pertama, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 30 ya. Dari mana 30-nya? Ya diketahui dari soal. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan. Di sini 1 ditambah log 30 setelah dihitung menggunakan kalkulator ketemunya adalah 1,477 dikalikan 3,3. Nah, jadi hasilnya adalah 1 ditambah 4,874. Berarti nilainya adalah ya 5,874. Karena di sini komanya lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas menjadi 6. Jadi banyaknya kelas nanti ada 6 kelas ya. 6 kelas. Nah, setelah kelas itu nanti ada interval. Interval tadi adalah jangkauan dibagi dengan kelas. Jangkauannya 58 dibagi dengan 6, nilainya adalah 9,67. Berarti bisa kita bulatkan menjadi 10. Oke ya. Sampai sini dulu untuk menghitungnya semua harus paham ya. Dari jangkauan dulu, setelah jangkauan kelas interval, setelah kelas interval panjang kelas interval. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan batas bawah kelas yang pertama. Di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil. Tetapi tidak harus ya, tidak harus datum terkecil, dapat juga bilangan yang lain yang lebih kecil. Misalnya kita lihat batas bawah kelas interval pertama yang digunakan, kita misal menggunakan datum terkecil yaitu 30. Di sini sesuai di sini 30 ya dari datanya. Yaitu datum terkecilnya 30, sehingga batas atas kelas interval pertama adalah 30 plus P dikurangi 1. Jadinya sama dengan 30 plus P-nya tadi ketemu 10 ya, panjang kelas 10 dikurangi 1 sama dengan 39 ya. Oke ya. Kita lihat di sini saja. Nanti kita akan ketemu cara mudahnya ya. 30 plus P, 30 plus 10, 40 kurangi 1, 39. Berarti datanya nanti kelasnya adalah 30 sampai 39. Kita lihat di tabel yang akan kita tuliskan. Nah, kita lihat di sini ya. Kelas pertama tadi datum terkecil yaitu 30. Sampai kan jumlah panjang interval kelasnya adalah 10. Berarti kita hitung saja pakai jari. Sebanyak 10 anggota, berarti 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya. Cara apa ya? Cara mudahnya ya. Datanya dihitung sebanyak 10 dimulai dari 30, maka akan berhenti di angka 39 gitu ya. Kalau menggunakan rumus, ini rumusnya 30 plus P dikurangi 1. Itu adalah kelas pertama. Terus kelas kedua berarti setelah 39 adalah
Iya, 40. Berarti setelah 40 sejumlah 10 anggota, berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ini urutannya per 10 ya, intervalnya 10. Berarti kalau 50 selanjutnya sampai 59. Kalau 60 berarti selanjutnya sampai 69. Kapan berhentinya, Pak? Ya, berhentinya sampai jumlah kelasnya ada 6 ya. Jumlah kelasnya ada 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jumlah kelasnya 6. Dengan data terbesar adalah 89. Oke. Ini adalah kelas. Ingat ya, kita berbicaranya tentang kelas. Dengan kelas di sini anggotanya dari 80 sampai 89 itu anggotanya ternyata hanya ada satu, yaitu 88 ya. Jadi tidak harus di sini nilainya 88 sesuai dengan datum terbesarnya, tidak harus ya, bisa saja melebihi atau datum terkecil di sini batas bawahnya tidak harus sama dengan datum yang disediakan, dengan data-data yang disediakan ya, tidak harus sama, bisa lebih kecil gitu. Kalau yang batas atas bisa lebih besar. Oke, untuk membuat turus bagaimana? Kita lihat kelas pertama adalah 30 sampai 39. Kita lihat 30 sampai 39 ada berapa anggotanya? Ini 30, terus cari lagi ada 39, cari lagi tidak ada. Berarti betul ada 2 frekuensinya. Terus sekarang yang 40 sampai 49. Kita cek lagi dari awal. 40 sampai 49 ada 1. Terus ada 2. Ada 3. Ada 4. Terus ya hanya ada 4. Kita cek. Ternyata betul frekuensinya ada 4. Oke, bisa dilanjutkan sampai ke bawah sehingga jumlahnya ada 30. Ini adalah pembuatan distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Dengan panjang intervalnya adalah 10. Selanjutnya, yang kelima adalah tentang histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini setelah tadi bisa mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas dalam tabel distribusi frekuensi, terus selanjutnya kita bisa membuat histogram, terus poligon frekuensi, terus OGIF. OGIF itu grafik frekuensi kumulatif. Nah, dari ketiga-tiganya ini bisa yang dipakai salah satu saja yang mewakili data tersebut, tidak harus dibuat semuanya. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi yang menggunakan diagram batang tegak. Nah, diagram batang ini itu saling berdempetan, tidak ada jaraknya. Jadi antara batang satu dan batang yang lainnya itu nempel. Di sini kita akan menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Oke ya, tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, 0,5 ini adalah data ketelitian. Oke. Nah, sebagai contoh yang tadi, contoh ini diambil dari data di atas ya. Nah, ini ada nilai tes matematika. Kelas pertama 30 sampai 39 dengan frekuensi 2. Tepi kelas ya, yang ini tepi bawah, TB, yang ini tepi atas. Tepi bawah berarti
data terkecil dikurangi atau batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas 39 ditambah 0,5 sehingga hasilnya adalah 29,5 sampai 39,5. Berikutnya ke bawah juga sama, ini dikurangi 0,5, ini ditambah 0,5. Semuanya yang batas bawah dikurangi 0,5, yang batas atas ditambah 0,5. Setelah datanya terisi, yaitu tentang tepi kelas, baru kita bisa membuat histogramnya. Oke, tadi yang terkecil adalah 29,5 sampai 39,5 untuk data pertama, kelas pertama ya. Terus disambung dengan 39,5 sampai 49,5. Nih ya. Ini tepi bawah, tepi atas. Nah, tepi atas di sini juga menjadi tepi bawah di kelas selanjutnya, saling berurutan sampai selesai. Ini namanya histogram ya. Oke, ini namanya histogram. Datanya berbentuk diagram batang dengan batangnya saling nempel. Nah, terus kalau polygon frekuensi itu tentang apa, Pak? Nah, ya, polygon frekuensi itu bedanya kalau ini menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Kalau polygon frekuensi itu bentuknya adalah diagram garis dengan menggunakan titik tengah kelas. Oke, titik tengah kelas itu didapat tadi. Datanya, data kelasnya dijumlah dibagi 2. 30 tambah 39 dibagi 2. Ketemunya 34,5 dengan frekuensi 2. Maka 34,5 frekuensinya 2. Nih, bisa dipakai garis bantu boleh. Nih, pakai garis bantu boleh. Nah, setelah semua tergambarkan, garis bantunya ini dihilangkan atau dihapus. Itu tentang polygon frekuensi. Nah, satu lagi yaitu tentang ogive ya. Tadi disebutkan juga di tujuan di sini ada ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Ogive terdiri dari dua, yaitu ogive kurang dari dan ogive lebih dari. Nah, di sini frekuensi kumulatif itu seperti apa? Frekuensi kumulatif itu jumlah dari frekuensinya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan tepi atas. Ya, ingat kalau kurang dari pakainya tepi atas, kalau lebih dari pakainya tepi bawah. Langsung ke contohnya saja di sini. Tabelnya sumbernya masih sama. Yang pertama kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat ya, tadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari yang dipakai adalah tepi atas. Kalau yang lebih dari yang dipakai adalah ya tepi bawah. Oke ya. Kita langsung. Yang pertama yang kurang dari dulu saja. Kita perhatikan dari tabel ini. Nilai yang kurang dari 39,5 jumlah frekuensinya berapa? Iya, 2. Lah ini ya. Nih, ini tinggal kita ambil dari sini. Ya, kan nilainya lebih kecil dari sama dengan 39,5, frekuensinya 2. Terus data yang kedua, kelas yang kedua kan 49,5, berarti kurang dari 49,5 ada berapa? Ya iya tadi 2 ditambah 4. Oke. 2 ditambah 4 dari mana 4-nya? 4-nya adalah frekuensi kelas yang kedua. Karena kumulatif maka dijumlahkan. 2 tambah 4, 6. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. 59,5 berarti hasilnya ini 6 ditambah
frekuensi sebelumnya adalah 8 ya, ini 8, berarti 6 tambah 8 14. Terus data selanjutnya 69,5, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 14 ditambah frekuensinya sendiri adalah 10 ya, dilanjutkan sampai akhir, sampai terakhir dengan jumlah adalah 30. Ini untuk yang kumulatif kurang dari, dimulai dengan frekuensinya 2. Nah, sekarang tabel selanjutnya adalah tentang kumulatif yang lebih dari. Yang lebih dari kita pakainya adalah tepi bawah. Tepi bawahnya yang pertama adalah 29,5. Oke, nilai yang lebih dari 29,5 adalah ya totalnya semuanya, semua nilai adalah 30 ya. N-nya 30. Sebenarnya dari mana lebih mudahnya? Nah, lihat ini aja, lihat frekuensinya. Yang pertama 30, yang kedua 30 dikurangi 2, 28 ya. Ini aja, 30 dikurangi 2 sama dengan 28. 28 dikurangi 4, jadinya 24. 24 dikurangi 8, jadinya 16. 16 dikurangi 10, jadinya 6. 6 dikurangi 5, jadinya 1. Gitu ya. Tuh. Kalau yang di sini lebih kurang dari itu di jumlah, kalau yang di kumulatif lebih dari enaknya dikurangi kayak gitu. Oke ya. Sekarang OGIF. OGIF itu distribusi yang kurvanya berbentuk kurva lengkung. Kurvanya berbentuk seperti ini, naik atau turun gitu. Bentuknya naik atau turun. OGIF positif diperoleh dari kumulatif kurang dari. Ya, dari yang terkecil sampai naik. Bentuknya naik ya. Nilainya naik, grafiknya naik. Itu namanya OGIF positif. Kalau yang turun berarti kebalikannya, namanya adalah OGIF negatif yang berasal dari frekuensi kumulatif lebih dari ya, turun nilainya semakin kecil. Ya, itu semua yang bisa saya sampaikan untuk tentang penyajian data dari statistik. Yang pertama tadi ada diagram batang, ada diagram lingkaran, terus ada tabel distribusi frekuensi, terus ada OGIF, terus ada poligon, terus ada histogram. Tugasnya untuk teman-teman semua di sini yang saya lingkari, silakan nanti untuk di screenshot, dituliskan di buku kalian ya. Berdasarkan data tersebut buatlah nih tabel distribusi frekuensi. Caranya bagaimana? Lihat video di atas ya. Terus yang B, buatlah histogram, poligon frekuensi, dan OGIF kurang dari atau OGIF positif. Itu untuk tugas pada pembelajaran pertama. Oke, selamat belajar ya teman-teman semua. Kalau ada yang kesulitan silahkan tanya pada guru. Oke. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang penyajian data. Semoga video tadi dapat memberikan teman-teman semua pembelajaran dan lebih memudahkan kita untuk belajar sehingga bisa bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.